stimulus itu adalah too late too little. Terlalu kecil dan terlambat untuk mendompang 5%. Apa yang, silakan Bang Fitra. Jadi begini Pak Ahmad ya, yang harus saya jelaskan adalah stimulus ini sifatnya add-ons. Ya. Jadi kalau kita bicara 24,4 triliun kita harus bandingkan dengan rencana belanja pemerintah 3.621 triliun. Nah itu masih on plan. Searah dengan Inpres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran, yang mana ketika Pak Prabowo mengumumkan ini bersama Bu Sri Mulyani di awal tahun, ada anggaran-anggaran sampai satuan 9, itu dicek ATK 44 triliun, itu merupakan hal yang sangat tidak produktif, maka perlu dialihkan. Dialihkan kemana? Sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda ekonomi yang tinggi. Sehingga ada add-ons yang tujuan adalah mempertebal potensi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk kuartal kedua, hanya dengan 24 triliun, itu mampu untuk mengerek pertumbuhan ekonomi potensinya dari seharusnya 4,55% di kuartal kedua tahun ini menjadi minimal 4,9%. Jadi itu sudah ada exercise-nya Pak Ahmad. Jadi saya harus jelaskan ini karena kita harus melihat the whole picture. Belanjanya, spendingnya masih 3.621 triliun. Ya poin saya adalah Mas Fitra, kenapa ini kayak diicret-icret gitu loh kalau bahasa orang kampung bilang. 2 bulan ya, BSU-nya cuma 2 bulan. Ya, kemudian, jadi begini Bang Matnur ya, jadi kalau misalnya kita lihat penggunaan anggaran, ini stimulus ini kan sifatnya add-ons ya. Jadi kita kan sepakat tadi, saya sepakat dengan Bang Iqbal. Kita nggak bisa terus-menerus memberikan ikan. Tapi kita harus memberikan kail. Ada fasilitasi-fasilitasi yang lain begitu ya. Jadi kalau menurut hitung-hitungannya, itu kita masih on the trajectory of hitting 5% this year. Dengan potensi belanja yang lebih produktif gitu. Ya itu yang saya katakan, sebetulnya rakyat senang dengan stimulus ini. Tetapi pertanyaannya kenapa cuma 2 bulan? Yang paling krusial dan yang tidak bisa dijawab oleh teman-teman adalah ini diskon listrik kemana? Kemarin Januari, Februari ada. Sekarang tidak ada diskon listrik. Begini, ini kan yang membuat orang jadi Bang besar dan marah. Saya harus jelaskan sebentar. Bulan ketiganya tinggi. Terus mereka nggak bisa nyalain listrik. Saya harus jelaskan Bang Matnur ya begini. Jadi ini terkait dengan pertama ada periodisasi anggaran. Yang kedua adalah meminimalisir inclusion dan exclusion error. Yang pertama ketika kita bicara untuk potensi untuk mengerek ekonomi di kuartal kedua secara segera, maka perlu kaidah-kaidah disposable income. Itu yang kemudian diberikan di kuartal kedua. Kenapa tarif listrik ini kemudian tidak dimasukkan ke situ? Jadi saya harus jelaskan ini tidak dibatalkan. Apa yang disampaikan Pak Erlangga adalah itu bagian dari exercise awal bahwa kemungkinan akan ada potensi ini kita untuk kasih diskon lagi. Tapi kan kita bicara mengenai bagaimana Pak Erlangga juga menceritakan juga ini akan didiskusikan lagi dengan kementerian-kementerian, terutama juga sebagai kuasa fiskal Kementerian Keuangan. Dan ketika itu di-exercise, maka akan lebih mantap apabila bantuan subsidi upah yang sebelumnya dikritik oleh Bang Said kok cuma 150.000, ditambahlah berdasarkan aspirasi dari Bang Said, ditambah 150.000 menjadi 300.000. Itu bisa di kuartal kedua. Tapi tentunya kan kita tidak bicara, kalau stimulus memang mau dikasih stimulus terus. Bukan begitu trajektorinya Bang Matnur. Kita harus melihat bagaimana masyarakat lebih bermartabat dengan penciptaan peluang-peluang ekonomi baru. Dan itulah yang kemudian akan kita lihat nanti, begitu. Ya, saya kira penjelasan Bang Fitra luar biasa teknokratis ya, secara teori memang betul. Tetapi kita butuhkan adalah bicara dengan rakyat ini. Ya, ibu-ibu pada ngeluh ya, orang tua saya listriknya 2.200, sudah nggak dapat. Mereka mengeluh lumayan sebetulnya, dan saya kira pemerintah juga sudah mengapresiasi diskon listrik ini dengan cara Pak inflasi tertekan. Turun sekali jauh, artinya sebenarnya signifikan membantu. Makanya pertanyaan kami adalah inilah too little. Begini Bang Matnur, saya harus jelaskan secara teknis ya, mungkin Anda belum pernah mendapatkan kuliah econometrics. Nah jadi begini, itu bagaimana kita melihat korelasi antara variabel, itu yang harus dites. Ya, bagaimana subsidi di Januari dan Februari memang berhasil membawa inflasi Januari 0,76%, rendah sekali.
ya, during harvest time juga. Plus juga di bulan Februari ada deflasi bahkan minus 0,09%. Juga partly karena ada 50% diskon. Tetapi korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan sektor konsumsi yang 4,89% itu tidak signifikan. Sehingga perlu dicari cara untuk kemudian menaikkan itu secara teknis dari 4,55%. Saya kira ekonometrik bisa 2 jam nanti Mas Fitra yang mengajarkan saya ini memberi. Tapi poin saya begini ya, itu kritik banyak orang. Dan bantuan yang disebut Mas Fitra upah dikira hebat luar biasa. Saya nggak merasa itu hebat. Kenapa? Kita pernah punya pengalaman yang namanya stimulus juga waktu itu adalah prakerja. Ingat nggak? Angka juga sama. 600-an juga. Tahun berapa? Anda teman-teman dapat nggak Mbak Siti sama kartu prakerja itu? Kan mereka yang apa istilahnya diberikan upah ya. Itu kalau kita lihat akan berhasil, kan harusnya kita tidak menemukan angka pengangguran, angka job fair yang kejadian seperti itu besar. Kalau itu efektif. Kenapa? Karena itu memberikan upah hanya untuk spending. Padahal kalau pemerintah memahami persoalan ini dalam proses strategis, daripada kita menggelontorkan, kenapa enggak kita kemudian rescaling mereka dan pekerjaan mereka itu akan bertambah lebih terampil, akhirnya mereka memudahkan lapangan pekerjaan. Nah saya kira itu yang kemudian makanya pemberian yang disebut dengan BS upah yang kemudian angkanya dari 300 jadi 600.000. Menurut saya ini adalah hanya menurut saya gimmick dari pemerintahan Pak Prabowo. Iya, gimmicknya dalam arti adalah tidak menyelesaikan persoalan. Kalau misalnya persoalan harusnya tidak 24 dan begini, dalam menyusun APBN, apalagi ini bicara mengenai bagaimana keberlanjutan fiskal, kita harusnya membuat planning yang pasti. Ini jangan 2 bulan, 2 bulan, Menurut, 2 bulan. Padahal kita membutuhkan yang namanya Bang belanja yang begini, pasti. kesinambungan fiskal itu menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 adalah kita bisa melakukan diskresi intervensionis. Yang mana APBN itu sebagai shock absorber. Exactly. Nah, ya itu Exactly yang saya ingin sampaikan, that's the Mas case. Fitra. Ketika Anda bicara mengenai stimulus, itu adalah shock absorber. Nah, persoalan Terus begini. Itu bukan Persoalan gini. begini, kalau itu tidak menambah defisit, saya setuju. Begini, itu tidak Kalau menambah- nanti ujung-ujungnya menambah defisit kan berarti sudah melanggar dari APBN. Nah, Dan saya prediksi stimulus-stimulus itu akan menambah defisit kita. Begini Bang. Anda harus melihat secara flow-nya ya. Inpres 1 2025 tentang efisiensi. Itu kita melakukan realokasi anggaran. Dari yang sebelumnya tidak produktif menjadi lebih produktif. Pertanyaannya begini Mas Fitra, Tunggu dulu. stimulus itu meningkatkan defisit nggak? Begini dulu, saya harus jelaskan. Meningkatkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak, oke. Tidak, kenapa? Ini coba ya. Misalnya dari anggaran ATK 44 triliun itu digunakan untuk 24 triliun rencana stimulus. Itu artinya apa? Masih ada sisanya. Defisit enggak? Kalau Enggak, kan? MBG ditambah 100 triliun dananya dari mana? Lah kan itu tadi ya, kan dibandingkan. Kan bilang efisiensi itu untuk menambah MBG. Ya. Ditambah program 3 juta rumah. Artinya itu udah ditambah. Kemudian muncul lagi stimulus tadi. Gini. Sehingga orang khawatir. Menurut saya pengusaha juga banyak khawatir. Saya harus ceritakan Para ya ekonom juga khawatir. Ini supaya- jangan-jangan akan mencetak utang baru. supaya dari ini jelas. stimulus ini. Gini, saya dari market Mas Madnur ya. Jadi potensi bond issuance di tahun ini itu masih stabil dengan yield rate bond yield itu dipertahankan antara 6,8 sampai 7%. Sehingga risiko financing dari APBN itu menjadi relatif stabil. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada realokasi anggaran. Begitu ya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ada dari yang sini dipindahkan ke sini, digunakan untuk sektor yang produktif. Bagaimana MBG? 171 triliun. Begini. 171 triliun itu kita harus lihat juga pengeluaran middle class paling besar 41,7% adalah untuk makanan. Coba rata-rata masyarakat Indonesia keluarga itu kalau kita rata-ratakan 4,71. Artinya satu keluarga punya 2 atau 3 anak. Taruhlah 2 anak. Dengan 2 anak ini, misalnya seorang bapak tidak harus mengeluarkan uang jajan harian 15.000 untuk satu anak, dikali 2 anak berarti 30.000, dikali 20 hari 600.000, berarti itu juga memiliki upaya atau usaha untuk meringankan pengeluaran middle class yang paling besar 41,7%. Dan itu ada dampak ekonominya. Memang tidak sesignifikan dibanding sektor yang lain. Tapi kita juga bicara mengenai bagaimana, balik lagi ya, Pak Mitro bercerita mengenai bagaimana industri itu bangkit, tapi harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang juga berdaya. Nah makanya harus ada investasi di sumber daya manusia,
dari sisi gizinya dan dari sisi pendidikannya. Sehingga pada akhirnya ini bisa berdampak ekonomi juga, Mas Matnur. Baik, saya ada 2 poin Bang yang saya sampaikan sebelum saya akhiri. Yang pertama adalah bagaimana yang penting itu saya agak berbeda dengan Bang Said mengatakan yang perlu diganti adalah menakersnya. Yang perlu diganti adalah Menko Perekonomiannya. Menurut saya ini ada gap berpikir yang ada di dalam pemahaman pemimpin tertinggi. Mengambil isu bahwa pengangguran ini adalah isu yang strategis tetapi tidak diikuti dengan langkah-langkah yang strategis juga. Maksud saya apa? Anda bisa bayangkan ya, kita ini, industri kita ini sangat-sangat suffering sekarang. Karena apa? Daya saingnya turun. Kenapa? Kalah dengan barang-barang impor. Barang-barang impor ini terus masuk, sementara kita menjual harga yang di bawah dan akhirnya perusahaan tidak bisa bertahan, ya saat ini hanya bertahan saja. Tapi lama-lama yang Bang Said sampaikan, ini akan bleeding mereka, akan melay off. Bertahannya mereka dengan cara apa? Teman-teman di industri mengatakan, kami bertahan dengan cara melay off, tapi lay off-nya pelan-pelan. Ini seperti silent killer. Kita akan PHK unit-unit yang dianggap paling tidak produktif. Pelan-pelan, nanti sampai kapan? Kalau tidak ada pelindungan yang garis besarnya, ini akan terus terjadi. Nah maksud saya apa? Di poin ini percuma kita ganti juga. Ini menakers kita, mohon dengan segala hormat. Beliau ini profesor, Pak Yasirli. Didukung juga oleh partai politik. Tapi apa yang terjadi? Anggaran kemenakernya dikurangin. Makanya dinas-dinas di bawah, dinas-dinas Kementerian Tenaga Kerja nggak bisa berbuat apa-apa selain mengadakan job fair yang memaksa industrinya untuk ikut. Kenapa begitu ya? Karena anggarannya nggak ada. Bagaimana mau lapor mereka ketika pekerja mau lapor tidak ada karyawan yang dedicated yang menginput datanya. Itu Bapak Ibu kalau teman-teman juga menyaksikan. Kalau datang ke dinas-dinas tenaga kerja itu kosong Bapak Ibu. Kita bingung juga mau ngambil kartu kuning itu ke siapa. Jadi memang ini tanda kutip ya punya handicap yang luar biasa. Sehingga siapapun orangnya di situ kalau kebijakan atau paradigma kebijakan dari yang paling tingginya tidak berubah, tidak memberikan satu istilahnya keberpihakan, ini tidak akan banyak berubah. Keberpihakan apa yang saya inginkan Bang? Ini kita contohlah pemimpin seperti Donald Trump yang Abang Said Iqbal tadi katakan. Donald Trump itu menakut-nakuti seluruh dunia hanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Amerika. Dia ingin memberikan kesejahteraan dengan memberikan perusahaan-perusahaan Amerika kembali dan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi dia ditakuti oleh seluruh dunia. Begitulah cara pemimpin bekerja. Untuk melindungi warga negaranya. Gentar semua negara sampai datang menyembah ke Donald Trump setiap hari. Minta negosiasi. Bisa nggak sih kita begitu? Bahwa pengangguran ini sudah jadi, masalahnya adalah saya katakan data pengangguran yang dimiliki oleh kita ini adalah datanya adalah underestimate. Angka sebenarnya itu jauh lebih mengerikan. Dan marilah kita jujur dengan data itu. Kalau ini mengerikan, jadikanlah ini situasi ini sebagai adalah agenda besar dari pemerintahan ini dibandingkan dengan program-program yang lain. Kalau ini kan semuanya mau diambil. Makan bergizi mau diambil. 3 juta rumah mau diambil. Apalagi memberikan kesehatan mau diambil. Terus dananya dari mana untuk membantu teman-teman kita? Itulah yang saya bingung dengan cara berpikirnya begitu. Harusnya cara berpikirnya buatkan prioritas, tentukan prioritasnya mana persoalan-persoalan yang paling krusial dan strategik. Kalau tidak ini akan terjadi kecelakaan sosial. Menurut saya jawabannya adalah pengangguran. Pengangguran itu melibatkan dunia usahanya. Bleeding ini para dunia usaha. Konsekuensi dari karyawan adalah karena dunia usahanya yang bleeding. Sayangnya orang-orang pengusaha di sini tidak diundang. Kalau mereka diundang mereka akan bicara dengan hal yang sama dengan kami. Kami hanya melihat data-datanya saja. Oleh karena itu kita harus betul-betul komprehensif melihatnya. Jadikanlah prioritasnya mana. Kalau prioritasnya lapangan pekerjaan adalah ya sudah bagaimana caranya mengundang investor yang Bang Fitra katakan tadi. Tetapi bukan dengan menjanjikan buruh murah. Karena buruh murah itu sudah selesai lah. Kalau buruh murah kita berarti dieksploitasi. Mana mungkin Anda ingin mempertahankan biaya mahal untuk mengundang investor. Makanya jangan kasih karpet merah kepada investor asing doang. Kasih dong karpet merah kepada investor dalam negeri. Karena mereka tahu situasinya. Mereka masuk bukan karena ini buruh murah di Vietnam, di Indonesia mahal. Mereka lari ke Vietnam. Ya karena mereka begitu sifatnya eksploitasi.
Saya kira Mas Fitra sebagai ahli ekonomi internasional paham itu. Bahwa kita harus melindungi rakyat kita dari buruh murah. Jadi kita harus prioritaskan yang namanya pengusaha-pengusaha dalam negeri. Di samping itu juga adalah banyak program pemerintah, saya katakan kayak food estate. Sebetulnya bisa mengenerate lapangan pekerjaan yang masif. Tapi kenapa cara pengelolanya adalah pengelolaan industri? Yang terakhir Bang Karni, kayaknya Bang Karni udah siap-siap untuk memotong saya. Jadi saya mau yang terakhir aja, saya ingin sampaikan bahwa kita ini soal Mas Gibran. Kalau Mas Gibran masih komit dengan janjinya angka 19 juta, saya hitung ya, angka 19 ini dari mana sih sebenarnya? Karena pengangguran resmi aja hanya 7 juta orang. Ya, yang menganggur TPT 7 juta orang. Kok bisa angka keluar 19 juta? Oh, mungkin ditambah yang fresh graduate, katakanlah sekitar 3 juta tiap tahun sampai 5 juta, sampai 5 tahun 15 juta, 15 juta ditambah 7, oh berarti angkanya sebenarnya 25 juta. Kalau mau menyesuaikan dengan angka, tapi kenapa dipilih 19? Apa jangan-jangan Mas Gibran ingin menjadi presiden ke-9? Makanya disebutkan 19. Kan Pak Prabowo ini presiden ke-8. Yang ke-9 kan tanda kutip kita nggak tahu. Nah saya kira kalau seandainya Mas Gibran memang mau jadi presiden, Mas Gibran ini harus memimpin lah. Atau bersama pemerintah harus memimpin, kira-kira 19 juta itu breakdown-nya bagaimana? Nanti kita tanya. 1-2 tahun nih apa yang dilakukan, progresnya apa? Kalau nanyanya ke Pak Hasim nggak tepat, Pak Hasim kan yang nggak buat janji Pak Bang Said. Yang buat janji Mas Gibran. Bang Said nanyanya Mas Gibran dong, Mas ini gimana janjinya 19 ini? Saya kira itu terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.